Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Saya undang yang di luar bisa masuk ke dalam. Bapak Ibu yang baru datang juga kita siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita bisa mulai masuk ke ruangan ibadah, kita siapkan hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, kami percaya Tuhan. Kami ada di sini karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Kami datang memuji menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. All together lovely, worthy, all together wonderful to me. And here I am to worship, to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together worthy, God. All together wonderful to me. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan sama-sama, here I am to worship, here I am to bow down, to say that you're my God. You're all together lovely, all together wonderful to me. Bersama-sama kita angkat tangan, katakan, here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow down, say that you're my God. All together lovely, hallelujah. Here I am, Lord, here I am to worship, here I am to bow down, that you're my God. All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Sama-sama kita katakan, here I am to worship, to bow down, Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonder. Mari kita angkat tangan sama-sama, katakan, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan.
Ada kuasa dalam pujian Tuhan saat kami muji muliakan nama-Mu Tuhan. Kau jamah setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang percaya katakan amin. Mazmur 112 ayat 1 berkata, nyanyian ziarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita berikan salam pada saudara di kanan kiri kita. Kita katakan, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan segalanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan sama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Amin, haleluya, amin. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang percaya di sini bahwa we are friends of God? Amin. I am a friend of God. Who am I that you are mindful of me, God? Who am I that you are mindful of me? That you hear me When I call, when I call. is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me?
that you hear me when I call. When I call, Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love how me? you love me. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I'm a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. God Almighty, Lord of glory. God Almighty, Lord of glory. You have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Puji Tuhan. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom warga kerajaan, masih tentang bagaimana menghadapi peperangan rohani. 2 Korintus 10 ayat ke-5 berbicara tentang casting down imagination. Saudara tahu imajinasi itu bukan sesuatu yang real, ya. And every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Dan firman Allah menunjukkan bagaimana kubu yang dibangun keangkuhan manusia. Apa ini? Tradisi manusia. Adat istiadat manusia. Kenapa Tuhan katakan kepada Abraham, keluar dari rumah bapakmu, keluar daripada bangsamu, karena diajarkan tradisi untuk menyembah berhala. Saya ketemu dengan banyak orang sudah ngaku Kristen, tapi dia berpikir secara duniawi. Oh, kalau orang laki itu biasa, masa berselingkuh dikatakan jajan, pantesan sakit perut, saudaraku. Ya, bukan cuma itu, saudaraku. Dikatakan kalau minum minuman keras itu pergaulan. Saya menentang casual Christianity. Saya percaya tentang militant Christianity. Saudaraku, meskipun Christianity tidak ada dalam firman Allah, ya, tetapi saudara, firman Allah mengatakan ada kubu-kubu yang dibangun dalam keluarga kita. Saya mau beritahu bahwa ada saja keluarga yang kubunya itu kawin cerai di dalam keluarga itu. Dianggap itu cuma selembar kertas. No, it's a covenant. Itu perjanjian dan itu adalah miliknya Tuhan. Itu kan diantara kita berdua saja, tidak.
Itu tipu daya daripada iblis. Dan firman Allah mengatakan kita harus punya kuasa. Dinamo itu tadi. Mighty in God. Dan pakai seluruh senjata Allah. Perlengkapannya semua harus dipakai ya. Dan jangan lupa dalam perlengkapan tentara Romawi, bagian belakangnya itu tidak ada perlindungan. Jadi jangan pernah lari dari pertempuran. Hadapi. Ya, kita harus menghadapi saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita tahu Kaleb bin Yefune. Yefune itu apa artinya? Seseorang yang siap menghadapi. Saya minta semua anak Tuhan siap menghadapi, tidak lari, ya, tidak melarikan diri. Karena itu saudaraku, Tuhan tidak memberkati pengecut. Tuhan tidak memberkati pecundang. Tetapi bagi mereka yang mau belajar firman Allah. Bagaimana kita mengenali strategi iblis? Yaitu dengan membaca firman Allah. Di sana penuh dengan strategi. Salah satu buku yang saya baca adalah bagaimana Moshe Dayan, yaitu menghadapi musuh-musuh Israel tahun 67, 73 dan sebagainya. Dia membacanya di Alkitab. Bagaimana menghadapi keturunan Edom, bagaimana menghadapi keturunan Aram, bagaimana menghadapi ini, menghadapi itu, semuanya tertulis di sana. Jadi jangan terima Alkitab ini. Ada yang anggap Alkitab ini pil tidur, saudara. Ya, mau tidur tidak bisa baca kitab imamat. Jangan, saudara. Bahkan kitab imamat itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu holiness. Kita ini adalah umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Karena itu, saudaraku, kubu-kubu yang dibangun iblis dalam keluarga kita, entah kawin cerai ataupun saudaraku kedagingan, kerakusan, kita buang semua dan kita menundukkan diri, segala pikiran kita menaklukkannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 6 berkata, kami siap sedia menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Siapa yang kita hukum? Diri sendiri. Ya, segala perlawanan kepada firman Allah. Saya begitu prihatin ketika ada seorang profesor yang pernah bicara di pertemuan seluruh STT Sekolah Tinggi Teologi Indonesia berkata bahwa ini Alkitab ini mengandung firman Allah. Begitu beliau duduk samping saya. Karena saya tuan rumah, saya tanya, Pak, bagaimana tulisan Rasul Paulus? Oh, kita harus debatkan dulu, kata beliau. Saya begitu sedih mendengarnya, saudara. Jangan tertipu dengan segala pengajaran liberal, segala pengajaran cessation yang mengatakan mujizat sudah tidak ada. Be mighty in God. God bless you. Amin. Amin, amin. Selamat pagi semua menjelang siang. Gimana kabar Anda hari ini? Luar biasa. Senang sekali bertemu dengan Anda di hari Minggu ini. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan Oktober 2023 sudah mau selesai, saudara. Saya nggak tahu Anda masih ingat gak sebelum kita masuk 2023 ada banyak berita bahwa akan terjadi ini, resesi dan sebagainya. Tapi sampai hari ini Tuhan setia, amin. Kita bisa sampai ada pada hari ini karena kebaikan Tuhan. Mungkin semua nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita impikan, apa yang kita rencanakan. Tapi paling nggak kita tahu bahwa Tuhan itu setia. Ada di lembah ketika kita melalui lembah, Dia ada di gunung ketika kita ada di puncak. Amin, saudara. Jadi tentu saja saya ingin menganjurkan kepada Anda semua, kalau Anda belum punya komunitas, kami berdoa Anda bisa jadikan keluarga gereja Rock Philadelphia ini menjadi keluarga rohani Anda dan komunitas Anda. Di masa-masa sulit kita membutuhkan orang lain yang memberikan kita semangat, mendoakan kita, mengucapkan kata-kata berkat atas kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau Anda baru pertama kali hadir di tempat ini, saya ingin ucapkan selamat datang, senang bertemu dengan Anda semua. Saya punya beberapa pengumuman sebelum kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama, minggu depan kita akan mendapat 1 jam ekstra tidur. Buat Anda yang mungkin gak tahu, di Amerika ini jamnya itu suka maju mundur, saudara. Minggu depan jadi kita akan mundurin 1 jam, jadi kita dapat ekstra tidur. Nanti di spring bulan Maret kita akan mundurin 1 jam, jadi tidurnya kurang, saudara. Jadi itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, seperti biasa, bagi Anda yang mau mendaftar retreat, ada di meja depan. Nanti kalau Anda punya pertanyaan tentang retreat, Anda juga bisa tanyakan. Ada Evelyn, ada Nana yang akan standby di situ. Terus juga ada Christmas shoebox, saudara. Christmas shoebox yaitu di mana kita mengumpulkan hadiah, kita masukkan ke kotak sepatu, dan kita akan berikan kepada anak-anak di seluruh dunia
Jadi ini sesuatu yang kita sudah lakukan dalam 8 tahun, 9 tahun terakhir. Dan setiap tahunnya kita mengumpulkan 200 lebih boxes. Jadi untuk Anda yang nggak sempet untuk melakukan ini, Anda bisa masuk, Anda mau mensupport secara finansial atau memberikan uangnya aja, pastikan Anda tulis di amplop persembahan, kotak sepatu atau Christmas shoebox. Jadi kita akan gunakan uangnya 100% semuanya untuk kita belanjakan dan untuk kita berikan hadiah kepada anak-anak itu, saudara. Jadi sekali lagi Anda bisa masukkan kalau Anda cuma mau support dalam soal keuangan. Tapi kalau Anda punya anak-anak di rumah, saya ingin anjurkan supaya Anda pergi belanja sama anak-anak Anda. Kita mengajarkan anak-anak kita tentang generosity atau kemurahan hati. Apa artinya memberi, saudara? Amin, saudara. Terus pengumuman berikutnya, saya di sini ada pengumuman terakhir sih. Jadi hari Jumat ini kita akan ada ibadah Zoom. Mungkin bukan ibadah Zoom ya, mungkin kayak komsel gabungan di Zoom dengan gereja rock seluruh Amerika. Dan Pastor Timotius Arifin yang akan bicara. Saudara, ini adalah salah satu hal yang kita sedang coba. Ya kan, kemarin kita gembala-gembala gereja rock itu di Amerika itu meeting sebulan sekali. Kalau kita di Philadelphia, kita begitu banyak orang Indonesia. Jadi kita nggak pernah kesepian, saudara. Kita punya banyak komunitas. Tapi ada gereja-gereja kita yang ada di Tampa, Florida, di Orlando, yang orang Indonesianya nggak terlalu banyak. Jadi dengan kata lain mereka mencoba untuk minta bantuan kita untuk memeriahkan kalau kita punya acara bersama-sama. Sehingga orang-orang itu bisa bergabung, kita bisa saling kenalan antara satu kota dengan kota yang lain. Nanti informasi lebihnya akan saya berikan kepada Anda. Paling gampang untuk update dalam soal pengumuman dan informasi adalah melalui sosial media kita. Facebook, Instagram, saudara, Anda cari aja Rock Philadelphia. Kalau ada pengumuman kita pasti posting di sana. Sama satu lagi, kalau nomor telepon Anda mau dimasukkan ke dalam grup WA kita, Anda hubungi saya setelah ibadah, saya akan masukkan. Dan grup WA itu nggak akan buat macam-macam, saudara, cuma buat pengumuman aja. Jadi ada pengumuman, kadang-kadang kalau kita dengar ada lowongan kerja, kita masukkan ke situ. Ya kan, pengumuman-pengumuman gereja. Terus kadang ada pengumuman tentang misalnya perpanjang paspor dari konsuler gitu. Kita masukkan ke grup itu, saudara. Jadi paling mudah itu adalah sarana kita untuk komunikasi, social media sama grup WA kita. Jadi itu aja pengumuman hari ini. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Setelah itu kita akan naikkan satu pujian lagi. Setelah itu kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami di sini. Terima kasih Tuhan, kami boleh sebentar lagi untuk memberikan persembahan Tuhan. Dalam kehidupan kami, ingatkan bahwa semua yang kami punya, semua yang ada di tangan kami, semua berasal dari Tuhan saja. Kesehatan kami, kemampuan kami, pengetahuan kami untuk kami gunakan untuk bekerja, semua berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa supaya Tuhan jadikan kami a good steward, pengelola yang baik dari semua berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami. Ajar kami sebagai gereja-Mu Tuhan untuk mengelola apa yang sudah dipercayakan oleh jemaat setempat, apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Kami berdoa supaya komunitas kami terus bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi lingkungan sekeliling kami, dan bagi kota kami Philadelphia. Terima kasih. Kami berikan berkat kami berikan persembahan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Selamat memberi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu Bapa. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Kita katakan bahwa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhtamu. Oh, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat suara kita, tangan kita katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati Tuhan, yang harum dan sejati di hadapan. Oh Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir, di hatiku, yang mengalir yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Saat ini kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Kids, come forward. We're gonna pray for you before we send you out to your class. Kalau Anda mengasihi anak-anak ini, boleh Anda bantu
saya untuk berdoa bagi anak-anak ini. Tuhan, kami mengucap syukur. God, we thank you for each and every one of them. We thank you, Lord. Thank you for your kindness. Thank you for your goodness in their life. Thank you for your promise. Thank you for the purpose. Terima kasih Tuhan. Semua berkat dan tujuan hidup yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan mereka. We thank you, Lord. We pray that they will continue to get to know you more and more each and every day in their life. We ask you to continue to guide their steps and guide their decision. The wisdom of the Lord fall upon them. Kami mengucap syukur juga Tuhan atas semua orang tua. Kami mendapat kehormatan untuk berjalan bersama dengan mereka, membesarkan mereka dan juga memperkenalkan mereka, dan membantu pertumbuhan mereka akan pengenalan akan Tuhan. Kami mengucap syukur dan melepaskan berkat untuk setiap guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan investasi mereka yang mereka berikan kepada anak-anak ini. Terima kasih atas kesetiaan mereka. Terima kasih atas hati setiap mereka akan generasi ini. Kami mengucap syukur. We speak blessing upon all of you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Go ahead, kids. Dan buat kita semua, boleh saya ajak Anda untuk berdoa sekali lagi. Kami mengucap syukur dalam beberapa menit ke depan Tuhan berikan kami hati yang reseptif, hati yang menerima. Kami buka Tuhan pikiran kami, hati kami, supaya firman Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan dan mentransformasi kehidupan kami akan mampu mengubah hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara kepada setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan duduk. Di awal tahun 80-an ada dua ahli ilmuwan dalam mempelajari serangga, saudara. Ini terjadi di Australia, namanya Dr. Daryl and Dr. David. Mereka menyadari tentang sesuatu di hewan kumbang ini. Di mana para hewan kumbang pria, saudara, mereka mencoba untuk berhubungan seks dengan botol bir. Benar, Anda nggak salah dengar, saudara. Kumbang pria mencoba berhubungan seks dengan botol bir. Dikarenakan bentuk dari botol bir ini, warna dari bentuk botol bir ini, saudara, ini sangat mirip sekali dengan kumbang wanita. Bahkan dibilang bahwa bentuk dari botol bir ini dan warnanya lebih shiny, bahkan lebih menarik daripada kumbang wanita, saudara. Bahkan ketika para kumbang laki-laki ini disodorkan dengan kumbang wanita, mereka tetap menolak. Mereka bersikeras, mereka keras kepala, dan mereka tetap berpikir bahwa ini lebih menarik, saudara. Nah, ternyata observasi atau pembelajaran dari dua ilmuwan ini memenangkan hadiah Nobel Prize di tahun 2011, saudara. Ya kan, penelitian yang sangat unik. Dan pada waktu itu ada begitu banyak kampanye di tahun 80-an, saudara, di mana mereka berkata, jangan buang botol bir sembarangan. Kenapa? Karena nanti kumbang akan punah. Karena kumbang pria menolak untuk berhubungan seks dengan kumbang wanita beneran. Mereka lebih tertarik kepada botol bir ini. Bahkan para perusahaan botol bir mencoba untuk membantu kampanye ini dengan merubah
botol bir mereka. Kalau Anda tahu botol bir sekarang jarang ada yang bentuknya seperti ini ya. Mereka lebih gelap dan mereka lebih panjang bentuknya saudara. Nah hari ini dan minggu depan saudara kita akan berbicara tentang topik seks. Boleh gak sih kita ngomongin seks di gereja saudara? Boleh ya? Boleh ya. Di ibadah pagi kita sudah 4 minggu berbicara mengenai topik ini. Banyak anak muda. Saya ingat di awal kita memulai serial khotbah ini, saya SMS ke Anda, saya bilang kalau Anda punya anak umur 12 tahun ke atas, ayo datang ke gereja, kita akan belajar sama-sama saudara. Nah, tapi buat di ibadah yang kedua ini, saudara sudah 4 minggu saya nggak khotbah di depan Anda, saya juga kangen juga khotbah di depan Anda. Kita akan membahas tentang topik seks ini dan juga mungkin minggu depan saya nggak tahu akan berapa lama. Apakah kita akan bahas 4 minggu seperti yang di pagi hari? Tapi yang pasti hari ini dan minggu depan kita akan bahas tentang topik seks ini. Nah, kalau kita ngomongin tentang topik seks, seringkali kita menganggap, saudara, aduh gereja itu tahu apa sih tentang topik seks. Benar gak sih, saudara? Ya kan kita merasa, apalagi kita merasa gini, Tuhan itu adalah suci, Tuhan itu adalah kudus, sedangkan seks adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang harus dijauhkan, sesuatu yang kita anggap dosa. Belum lagi kita merasa bahwa Alkitab itu ditulis ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Apa masih relevan sampai hari ini? Apa masih bisa dipakai sampai hari ini? Seringkali itu yang kita pikirkan karena kita merasa Alkitab itu udah kuno, saudara. Makanya hari-hari ini kita lebih tertarik dengan apa yang diajarkan oleh botol-botol yang lebih menggoda kita. Anda mengerti maksud saya? Ya kan terutama dalam soal seks, saudara. Karena Alkitab nggak bisa menawarkan pelajaran atau gereja nggak bisa menawarkan pelajaran seks yang menarik. Makanya kita melirik botol-botol yang lain. Karena lebih bersinar, lebih berwarna, saudara. Nah, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin coba bahas. Saya nggak tahu Anda aware atau Anda sadar nggak dengan kebudayaan yang diajarkan di sekeliling kita. Kalau Anda nggak sadar, mungkin karena Anda sudah menikah, Anda nggak terlalu perhatikan kebudayaan sekeliling kita. Mungkin anak-anak Anda ini diajarkan hal-hal seperti ini oleh dunia di sekelilingnya, saudara. Saya akan mau bahas dalam beberapa menit ke depan. Ada beberapa botol yang kita anggap menarik. Sekali lagi karena kita merasa bahwa Alkitab nggak bisa menawarkan sesuatu yang menarik, maka kita melirik hal-hal di kebudayaan lain yang kita anggap lebih menarik. Yang pertama yang saya mau kita sadar adalah ini, saudara. Botol yang pertama ini yang disebut dengan hookup culture. Bahasa Inggrisnya hooking up, saudara. Bahasa Indonesianya adalah kebudayaan berkencan. Ya kan? Ada banyak aplikasi-aplikasi hari ini di mana kita bisa kenalan dan kita bisa menjalin hubungan, ya, dan kita bisa pergi kencan, saudara. Saya menyadari sih ada sekelompok kecil atau persentasinya kecil di mana orang-orang kenalan dari aplikasi ini, dari internet, dan pada akhirnya menikah dan bisa punya keluarga dan jadi suami dan jadi istri, saudara. Tapi kalau kita boleh jujur, aplikasi-aplikasi seperti ini, aplikasi kencan ini, memang tidak didesain untuk menjalin hubungan yang serius. Siapa yang mengenal logo ini, saudara? Anda mengenal gak logo ini apa? Enggak ya? Apa Rian? Tinder, ya yang anak muda tahu, saudara. Ini adalah aplikasi kencan yang terbesar di dunia. Ya, ini adalah aplikasi kencan yang terbesar di dunia, saudara. Dan waktu saya menyiapkan ini, ternyata di Indonesia pun ada Tinder Indonesia, saudara. Sekali lagi, ini aplikasi kencan, dating apps, yang paling terkenal dan yang paling besar. Nah, Tinder ini sudah ada sejak 10 tahun yang lalu, saudara. Nah, biasa kalau sesuatu baru keluar itu kan kita masih eksperimen, ya kan? Ini gimana nih gitu. Nah, sekarang udah 10 tahun, ada banyak penelitian yang mulai mengambil kesimpulan dan mulai mempelajari aplikasi-aplikasi kencan ini termasuk Tinder. Ada koran New York Times yang berkata gini, saudara. Judulnya gini, A Decade of Fruitless Searching and the Toll of Dating App Burnout. Bahasa Indonesianya,
Satu dekade pencarian yang gak ada buahnya. Dampak dari aplikasi kencan yang membuat orang itu lelah dan burn out katanya saudara. Artinya awalnya mereka pikir ini adalah aplikasi yang akan membuat orang lebih mempermudah menjalin hubungan, menjalin percintaan saudara. Ternyata setelah satu dekade, kesimpulannya dari New York Times, ini adalah sesuatu yang nggak ada buahnya. Bahkan orang-orang yang aktif di dalam dating apps ini, mereka mulai burn out, saudara. Mereka mulai kelelahan. Ternyata itu nggak memberikan mereka kepuasan seperti yang mereka harapkan. Bahkan kesehatan mental health mereka menurun. Mereka nggak puas dan bahkan this thing does not make them happier. Nggak membuat mereka menjadi lebih bahagia dalam kehidupannya. Coba Anda pikirkan sebentar. Ini bukan gereja yang mengevaluasi itu, saudara. Tapi kebudayaan mereka mengevaluasi kebudayaan mereka sendiri. Kalau kita gereja yang kasih komen kan, gereja emang dasar kuno, ya kan? Gereja apa-apa ditentang apa-apa, nggak setuju, ya kan? Ini bukan kesimpulan dari gereja dan orang Kristen. Ini kesimpulan mereka yang mengevaluasi kebudayaan mereka sendiri. Botol apa lagi berikutnya yang ada di sekeliling kita? Ini yang namanya sexual revolution. Revolusi seks. Ada buku yang berjudul The Case Against Sexual Revolution. Penulisnya bukan orang Kristen, sekali lagi saudara. Penulisnya bukan orang gereja, penulisnya bukan pendeta, bukan saudara. Tapi menurut dari penulis buku ini, revolusi seks itu enggak baik buat kita. Revolusi seks itu seperti apa sih saudara? Revolusi seks itu seperti gini. Seks itu tidak lebih dari aktivitas fisik. Kan seperti Anda salaman, Anda bisa salaman sebanyak-banyaknya dan gak akan mempengaruhi apa-apa. Seperti olahraga, saudara, ya udah cuma aktivitas fisik aja. Revolusi seks berkata bahwa seks itu bisa terjadi tanpa ikatan emosional. Revolusi seks, sebentar lagi kita akan lihat, saudara. Ternyata bukan hanya kegiatan fisik aja, tapi ada ikatan emosional dan ada ikatan spiritualnya, saudara. Ada ikatan rohaninya. Jadi, bukan karena asal kamu setuju, saya setuju, asal saya nggak maksa kamu nggak maksa saya, ya udah cukup. Nah, menurut penulis ini, saudara, itu aja nggak cukup, saudara. Persetujuan asal kita setuju itu nggak cukup. Kita butuh etika yang baru, dia bilang gitu. Kita butuh peraturan yang baru dalam soal menjalin hubungan seks. Sekali lagi, ini buku sekuler, bukan buku Kristen. Bahwa seks revolution atau revolusi seks itu berkata, kita bebas berhubungan seks karena itu hanya sekedar aktivitas fisik. Anda masih bersama saya, saudara? Ya. Botol berikut apa lagi yang menggoda kita? Ini yang disebut dengan porn atau pornografi. Pornografi adalah industri yang sangat besar, saudara. Pendapatannya ada sangat besar, apalagi di zaman internet ini. Dan mungkin kita akan habiskan minggu depan untuk bicara spesifik tentang topik ini. Tapi intinya setiap kali kita melihat pornografi, saudara, waktu Perang Dunia Kedua, waktu itu tentara Amerika itu mengizinkan, pemerintah Amerika mengizinkan para tentara yang pergi perang untuk membawa rokok sebanyak-banyaknya. Karena sekali lagi pada zaman Perang Dunia Kedua itu mereka belum melakukan banyak pembelajaran tentang rokok. Mereka pikir rokok bisa membuat kita jadi nggak stres. Rokok bisa menghilangkan rasa stres dan rasa tegang, saudara. Karena mereka lagi perang, makanya kita disuruh bawa rokok. Tapi lama-kelamaan, setelah dimulai pembelajaran, setelah teknologi semakin canggih, mereka mulai menemukan, ternyata merokok itu mengakibatkan
kanker paru-paru, serangan jantung, dan sebagainya seperti yang Anda tahu lah ya. Nah, demikian juga tentang pornografi. Waktu pornografi ini baru-baru keluar, saudara, orang-orang Kristen, gereja, organisasi yang banyak membantu keluarga dan pernikahan, mereka bilang, wah ini nggak baik nih untuk pernikahan dan untuk kita nih. Dan tentu saja respon dari orang-orang adalah ini, saudara. Dasar itu orang Kristen kuno, gereja kuno, ya kan, aduh mereka ini kuno banget, kolot banget. Tapi hari ini, banyak penelitian, sekali lagi bukan penelitian orang Kristen, bukan penelitian gereja, yang berkata bahwa pornografi itu merusak pernikahan, pornografi itu merusak keluarga. Saudara. Kenapa? Karena setiap kali kita nonton pornografi, otak kita ini sedang pergi sekolah. Kita sedang diajar bahwa kalau kehidupan seks saya nggak seperti yang di film, maka saya nggak akan puas. Saudara. Jadi itu yang di-training di dalam otak kita. Kita akan bicarakan lebih lagi. Minggu depan. Nah yang terakhir saudara. Godaan apa lagi yang ada di luar? Ini adalah yang namanya sex without marriage. Seks tanpa komitmen pernikahan. Di tahun 70-an, 80-an, penelitian berkata sangat jarang kita mendengar ada pasangan yang tinggal bersama-sama sebelum menikah. Hari ini, 70% dari suami istri, mereka sudah tinggal bersama terlebih dahulu sebelum mereka menikah. Statistik berkata bahwa 34% dari pasangan suami istri yang tinggal bersama-sama sebelum mereka menikah, itu berakhir kepada perceraian. Apa sih alasan kita untuk tinggal bersama-sama sebelum menikah, saudara? Zaman sekarang apa-apa mahal, lumayan lah ya, bisa bagi dua ya. Uang sewa bisa bagi dua, makanan bisa bagi dua, listrik, ya kan bisa bagi dua, ya kan mahal zaman sekarang. Ya kan itu alasan yang oke kok. Apalagi sih saudara? Ada yang bilang gini saudara. Semua orang juga sebelum beli mobil harus dicoba dulu. Semua orang juga sebelum beli juga harus dicoba dulu. Anda perhatikan ucapan-ucapan seperti itu. Sebelum beli harus dicoba dulu. Ya kan, gua nggak dapet dah malam ini. Semuanya tentang gua, tentang saya, saudara. Anda perhatikan, sesuatu yang nggak berasal dari Tuhan, itu sifatnya pasti egois, saudara. Self-serving, fokus sama diri kita sendiri. Ada Wall Street Journal artikel yang berkata seperti ini, saudara. Terlalu beresiko gak sih untuk menikah di umur 20-an? Kesimpulannya dia bilang gini, not if you avoid cohabitating first. Pernikahan, menikah di umur 20-an itu enggak beresiko besar kalau kita enggak tinggal bersama-sama dulu. Kesimpulannya berkata bahwa pasangan yang menikah tanpa tinggal bersama-sama sebelumnya, kehidupan seks mereka lebih baik, keuangan mereka lebih baik, hubungan pernikahan dan keluarga mereka lebih baik, saudara. Jadi itulah pesan-pesan yang ditawarkan di sekeliling kita. Lalu gereja hari ini menawarkan pesan yang seperti apa, saudara? Gereja juga nggak selalu tepat dalam mengajarkan seks. Seperti yang saya bilang, kalau Anda masuk gereja, Anda dengar pelajaran seks diajarkan dari gereja, biasanya dibilang aduh seks itu seks itu kotor, seks itu harus dijauhi, seks itu dosa, saudara. Biasanya itu pesan yang disampaikan oleh gereja. Dan kalau Anda tanya saya, itu adalah teologi yang salah, saudara. Bahwa seks itu dosa. Dan yang pasti ketika anak-anak muda mendengar itu, jelas mereka bilang, aduh dasar pemikiran yang kuno, saudara. Anda bayangin ya, dunia dan kebudayaan sekeliling kita, dari Anda bangun tidur, dari Anda melek, saudara, sampai Anda merem lagi setiap hari, semuanya berbau seksual di sekeliling kita. Anda sadar gak sih? Iklan di TV, sosial media yang Anda lihat, film-film yang Anda lihat,
Ya kan, acara TV yang Anda lihat, lagu-lagu liriknya yang Anda lihat, semuanya yang Anda dengar semuanya berbau seksual. Semuanya mempromosikan bahwa seks itu bebas. Seks itu asik, seks itu spontaneous. Lalu gereja muncul dan gereja bilang gini, yang itu harus dijauhkan, yang itu jangan dilakukan, yang itu dosa. Kira-kira pesan apa yang menang, saudara? Makanya saya rasa kita sebagai orang tua, sebagai gereja, sebagai mentor buat anak-anak muda, saya rasa kita perlu, saudara, menjelaskan lebih baik lagi tentang visi Tuhan tentang seks ini. Kira-kira Tuhan itu punya visi yang seperti apa sih tentang seks? Kira-kira Tuhan maunya Anda dan saya melihat seks itu seperti apa sih, saudara? Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan, setelah itu kita akan berdoa dan kita akan selesai. Ada 3 hal yang Tuhan mau supaya Anda dan saya mengerti tentang seks ini. Yang pertama, seks is good. Seks itu sungguh amat baik. Anda berani katakan sama-sama, seks is good. 1, 2, 3. Alright. Waktu suatu hari ketika dulu, once upon a time, nggak ada yang namanya seks. Coba deh Anda bayangkan, terus Tuhan tiba-tiba bilang gini, aduh saya punya ide nih. Mungkin dia panggil malaikatnya, malaikat sini. Saya punya ide, tapi aduh kalian nggak bakal ngerti lah. Karena yang akan mengerti adalah manusia, ini ide saya. Lalu Tuhan bilang gini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Dan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Anda bantu saya 1, 2, 3. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi, saudara. Di dalam berkat Tuhan, laki-laki dan perempuan, Tuhan bilang gini, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Saudara, saya lulus sekolah udah lama, saudara. Saya udah lama gak belajar biologi. Tapi waktu saya belajar biologi tahunan yang lalu, saudara. Untuk kita bisa beranak cucu, hubungan seks itu harus terjadi. Masih benar gak sih hari ini? Masih ya? Belum berubah ya? Belum ya? Oke. Ya kan? Jadi Tuhan bilang gini, dalam berkat Tuhan, pria, wanita, 1 laki-laki, 1 perempuan, dalam berkat Tuhan, dalam pernikahan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Tuhan bilang gitu. Dan setelah dia ciptain semuanya, saudara. Dia ciptain langit, bumi, tanah, lautan, pohon, semuanya dia ciptain, binatang, laki-laki dan perempuan, termasuk dia ciptain seks tadi. Dia bilang gini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, Anda bantu saya boleh ditampilkan di depan ayat. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, sungguh amat baik. Sex is good. Sex is sungguh amat baik. Seks bukan sesuatu yang kotor, seks bukan sesuatu yang berdosa, seks bukan sesuatu yang harus dijauhkan, saudara. Jika a big if, kita lakukan sesuai dengan konteks dan desainnya Tuhan. Sekali lagi yang tadi saya udah ulang-ulang. God's blessing, male and female, bertambah banyaklah. Boleh ditampilkan itu? Inilah desainnya Tuhan, saudara. Ketika kita melakukannya dalam desain Tuhan, this is gonna be a gift. Ini hadiah dari Tuhan untuk manusia, dia bilang gitu. Di luar dari konteks Tuhan, di luar dari desainnya Tuhan, Tuhan bilang gini, do it at your own risk. Resiko ditanggung penumpang. Resiko ditanggung sendiri. Yang punya anak pasti tahu ini nih. Kalau kita ke restoran, kita punya anak kecil, kita minta satu hal ini nih, saudara. Next please. Boleh ditampilkan gambar berikutnya?
Anda tahu ini ya? Kalau anak Anda udah cukup besar, dia bisa duduk sendiri, dia bisa berdiri tegak, kita masukkan dia ke dalam ini, saudara, high chair ya, benar ya? Tapi kalau anak Anda masih terlalu kecil, kita taruh dia di car seat. Nah, ada triknya, saudara. Kalau Anda balik, kita akan bisa taruh car seat itu di atasnya. Nah, kalau kita lagi jalan tiba-tiba kita kesenggol, terus jatuh, terus kita telepon company-nya, kita telepon perusahaannya, kita bilang kita mau nuntut. Kenapa kok ini nggak kokoh, kok nggak kuat untuk menopang baby saya? Dan perusahaannya akan tanya, kamu pakainya gimana? Oh, itu bangkunya saya balik. Perusahaannya bilang apa, saudara? Oh, maaf, desain kami itu nggak bermaksud untuk dibalik. Anda mengerti maksud saya? Ya kan? Kalau kamu memilih untuk dibalik, do it at your own risk. Resiko ditanggung sendiri, saudara. Demikian juga seks, ketika Tuhan merancang seks dalam konteks yang dia rancang, saudara, ini akan menjadi sesuatu yang pengalaman yang luar biasa yang suami dan istri akan alami. Makanya Alkitab nggak pernah malu untuk berbicara tentang seks. The Bible, God celebrate sex. Dia merayakan seks, saudara. Karena memang itu berasal dari dia. Dan itu sungguh amat baik. Tapi kalau sampai dilakukan di luar rancangannya Tuhan, Tuhan bilang resiko tanggung sendiri. Kenapa? Karena konsekuensi kita melakukannya di luar dari rancangan Tuhan. Biasanya ada penyesalan, ada rasa bersalah, ada shame, rasa malu, saudara. Saya yakin ketika Anda duduk demikian saya, kalau saya mendengar hal-hal seperti ini, itu akan menimbulkan pikiran-pikiran dan teringat akan masa lalu yang begitu banyak kesalahan, kecerobohan. Dan biasanya itu membawa penyesalan, rasa bersalah, rasa malu, saudara. Makanya saya mau kasih tagline gini. Let the one who design it, define it. Biarlah dia yang merancangnya, yang akan memberikan definisi tentang apa itu seks. Yang pertama, seks is good. Seks itu baik. Amat sangat baik. Yang kedua, saudara, seks itu is spiritual. Seks itu punya ikatan rohani, saudara. Jadi seks itu bukan sekali lagi bukan hanya sekedar aktivitas fisik seperti olahraga. Seks bukannya asal kita udah sama-sama siap, asal nggak ada yang maksa, saudara. Asal kita hati-hati, asal kita nggak kena penyakit, asal kita nggak hamil, saudara. Seks lebih dari sekedar itu. Karena seks adalah sifatnya rohani. Paulus menulis gini di 1 Korintus 6. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, demikianlah kata firman Tuhan. Anda bantu saya, 1, 2, 3. Keduanya menjadi satu daging. Kita mikir, ya elah Paulus serius banget, ya kan? Nggak usah serius-serius lah. Nggak ada juga yang saling ikat-mengikat, ya kan? Cuma semalam doang. Ya kan kita ketemuan di party, kita minum-minum dikit, ya kan namanya aja saya nggak ingat hari ini cuma sekali doang kok ketemuan. Paulus bilang, nah, you don't understand how God design sex. Kamu nggak mengerti bagaimana Tuhan mendesain seks. Dia bilang setiap kali hubungan seks itu terjadi, dia bilang kedua ini menjadi satu daging. Melebur jadi satu daging, saudara. Bahasa Ibraninya ini, saudara, ekad, satu. Ketika Alkitab mencoba untuk mendeskripsikan tentang Tuhan, oneness, Tuhan kita adalah satu. Dia menggunakan ini, ekad, saudara. Jadi satu, yaitu gambaran di mana kedua menjadi satu. Ekad, saudara. Saya beri gambaran seperti ini. Setiap kali hubungan seks terjadi, saudara, keduanya menjadi satu daging. Ekad, saudara. Dan Tuhan bilang gini, melebur ekad itu, saudara, menjadi satu daging. Tuhan bilang gini,
apa yang sudah disatukan oleh Tuhan, nggak boleh? Bukannya nggak boleh aja, Tuhan tahu karena kita nggak bisa memisahkan ketika sesuatu sudah menjadi satu. You cannot unone what have become one. Ketika Anda mencoba untuk memisahkan ini, saudara, bagian dari diri kita ada di orang ini. Bagian dari orang ini ada di diri kita, saudara. Jadi ini bukan sekedar seperti salaman yang salaman sebanyak-banyaknya, saudara. Ini ada ikatan dan ada arti rohani. Bagian dari diri Anda ada di sini dan bagian dari diri dia ada dalam diri Anda. Karena kita sudah terkoneksi dengan dalam hubungan yang paling dalam, makanya ini sangat rumit, saudara. Bayangin ini baru satu orang. Gimana kalau dalam kehidupan kita punya banyak sekali partner. Ya kan, kita campur lagi sama dia. Kita jadi satu daging lagi sama dia. Kita ekat lagi sama dia, saudara. Jadi sekarang, ada putih, ada merah, ada bagian dari orang-orang melekat dalam diri kita. Diri kita melekat dalam orang-orang. Anda bersama dengan saya, saudara? Makanya ini lebih dari hanya sekedar aktivitas fisik. Boleh saya sedikit vulgar dengan Anda? Ada yang bilang begini, saudara. Ya kan? Di toko-toko masih dijual kondom untuk melindungi kita dari penyakit, dari kehamilan. Tapi Anda mau tahu, di toko-toko nggak ada yang jual kondom untuk jiwa Anda. Anda bisa melindungi tubuh Anda bisa melindungi Anda dari penyakit, tapi jiwa Anda nggak ada alat yang akan melindunginya, saudara. Jadi makanya kalau kita ceroboh dengan seksualitas kita, with our sexuality, ini akan sangat rumit, saudara. Ya kan? Karena, termasuk saya, saudara, kita mikirnya gini, selama kita masih single, ya kan kita puas-puasin dulu, nanti udah menikah, kan nggak bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Masalahnya ketika kita masuk ke dalam pernikahan, biasanya problemnya ini, kita mulai nggak bisa merasakan yang namanya keintiman, saudara, intimacy. Ya. Begitu kita masuk ke dalam pernikahan, kita udah bebas-bebas, kita udah puas main waktu kita masih muda, waktu kita masih single, terus kita komit dengan satu orang, terus kita struggle, kita bergumul dengan keintiman. Kok saya nggak bisa merasa intim ya sama istri saya, sama suami saya? Dan biasanya kadang-kadang kesimpulan yang kita ambil gini, wah pasti ada yang salah sama istri saya. Pasti ada yang gak beres sama suami saya. Ada yang bilang keintiman itu seperti ini, saudara. Keintiman itu seperti tape. Pertama kali kita tempel, ini masih melekat. Tapi ketika kita cabut, kita tempel di tempat lain, kita cabut, kita tempel di tempat lain, kita cabut, kita tempel tempat lain. Lama-lama udah gak melekat lagi, saudara. Itulah keintiman. Itulah yang terjadi ketika kita ceroboh dengan seksualitas kita. Ya kan? We become numb, kita jadi apa ya? Kita jadi bermasalah dengan keintiman, kita jadi mati rasa gitu loh, saudara. Coba Anda bayangin sebentar aja. Kalau kita punya Bapa di surga yang begitu mencintai kita, kira-kira dia mau gak kita mengalami itu semua? Bapa di surga gak mau kita ceroboh dengan kehidupan seks kita. Dia gak mau, Anda perhatikan baik-baik, dia gak mau apa yang Anda lakukan hari ini akan mempengaruhi kebahagiaan Anda di masa depan, saudara. Boleh saya ulangi? Kalau kita punya Bapa di surga yang begitu mencintai kita, dia gak mau apa yang kita lakukan hari ini, kecerobohan kita hari ini di masa lalu, itu mempengaruhi kebahagiaan kita di masa depan. Sex is good. Seks itu sungguh amat baik. Sex is spiritual. Seks itu punya ikatan rohani. Yang terakhir, yang ketiga, seks itu sifatnya eksklusif dan secure, saudara. Seks itu eksklusif dan membawa rasa aman.
Anda masih bersama saya, saudara? Amsal 15, saya pakai bahasa Indonesia masa kini. Dia bilang gini, sebab itu, setialah kepada istrimu sendiri dan berikanlah cintamu kepada dia. Kedengarannya eksklusif ya saudara ya. Bukan kedengarannya, memang eksklusif. Kepada dia saja, khusus eksklusif saudara. 16, tidak ada gunanya bagimu mencari kenikmatan pada orang yang bukan istrimu. Kenikmatan itu khusus. Kata-kata eksklusif lagi, untuk engkau dengan istrimu, tidak dengan orang lain. Sebab itu hendaklah engkau berbahagia dengan istrimu sendiri. Carilah kenikmatan pada gadis yang telah kau nikahi. Terjemahan yang biasa Anda baca ada lagi nih saudara. Cintailah istri masa mudamu, bukan istri muda, tapi istri masa mudamu. Ya, setuju ya? Itu terjemahan yang Anda biasa baca. Yang terakhir ayat yang terakhir, gadis jelita dan lincah seperti kijang. Anda boleh pinjam, lain kali Anda merayu istri Anda, kamu jelita dan lincah seperti kijang, saudara. Biarlah kemolekan tubuhnya selalu membuat engkau tergila-gila dan asmaranya memabukkan engkau, saudara. Seks itu sifatnya eksklusif dan membawa rasa aman. Khusus untuk pasangan Anda aja, khusus satu orang, saudara. Seks itu seharusnya membawa rasa aman. Anda nggak perlu takut, gimana ya kalau hubungan ini doesn't work out. Gimana ya kalau dia pergi ninggalin saya. Makanya Tuhan mendesain seks di dalam sebuah covenant, perjanjian, komitmen. Supaya rasa takut itu dibuang, saudara. Anda nggak perlu takut lagi. Gimana ya kalau hubungan ini tidak berjalan dengan baik. Kalau dia ninggalin saya. Seks itu juga membawa rasa aman, saudara. Karena kita nggak perlu takut kita ini dibanding-bandingkan, terutama para istri. Ya kan? Hari-hari ini di internet, di telepon di tangan Anda, itu kita punya akses ke pornografi begitu mudah. Bahkan video-video yang kita anggap bukan pornografi di sosial media, ya kan, ini mah bukan pornografi, ini cuma cewek pakai bikini dan sebagainya, saudara. Para pria mesti tahu ini. Istri kita perlu merasa aman, saudara. Setiap kali Anda dan saya melihat gambar-gambar, video, dan foto-foto seperti itu, kita sedang mengkomunikasikan, kita lagi bilang sama istri kita, bahwa tubuh kamu itu nggak cukup buat saya. Tubuh istri kita itu nggak cukup buat kita. Makanya saya harus melihat foto tubuh wanita lain. Maaf ini kalau pria lagi yang kena, saudara. Tapi untuk kalian para wanita yang sedang mencari pasangan hidup. Kalau Anda pergi makan, Anda pergi dating sama seorang pria. Kalau pria itu membuat komentar-komentar yang tidak sopan, terutama kepada para wanita. Alarm Anda seharusnya berbunyi, saudara. Buat para wanita. Seks itu adalah eksklusif. Seks itu seharusnya membawa rasa aman. Buat Rosid, standarnya adalah Nana, bukan wanita lain, saudara. Dan buat Nana sebagai istri saya harus tahu kebenaran itu. Buat Rosid bukan hanya kagum, tapi juga puas dengan penampilan dan dengan kondisi dari Nana, saudara. Kenapa? Karena jalan menuju kehidupan seks yang luar biasa adalah ketika kita memberikan diri kita satu dengan yang lain secara eksklusif. The pathway to have amazing sex life is to give each other exclusively, secara khusus. Ada banyak perbedaan, tapi salah satunya ini, saudara. Ada perbedaan yang besar antara romance dengan intimacy. Keromantisan dengan keintiman. Keromantisan itu bisa dibuat-buat, saudara. Bisa direkayasa dan gak apa-apa, gak salah. Dan harus buat Anda yang sudah menikah. Ya kan? Tapi keromantisan itu, romance itu Anda bisa buat. Bunga, ya kan? Lilin, ajak makan malam di tempat yang bagus, ya kan? Nanti diajarin lah sama siapa yang pintar lah romantisan. Itu bisa direkayasa.
Tapi keintiman, intimacy itu nggak bisa dibuat-buat, saudara. Keintiman nggak bisa direkayasa karena keintiman adalah hasil dari rasa percaya dan rasa aman dan rasa terjamin. Itulah hasil dari keintiman, saudara. Jadi seks is good. Sungguh amat baik. Seks is spiritual. Punya ikatan rohani. Seks is exclusive and secure. Eksklusif dan aman. Ada yang bilang seks itu seperti api, saudara. Kalau api ada di tempat yang tepat, api ada di tempat yang aman, seperti api unggun atau perapian dalam rumah Anda, itu akan membawa kehangatan dalam hidup kita. Tapi kalau Anda taruh api yang sama di dalam hutan, saudara, dan tidak terkendali, maka kebakaran hutan akan mengakibatkan kehancuran dan chaos dan sebagainya, saudara. Seks sesuai dengan desainnya Tuhan adalah hadiah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semua. Bentuk hubungan yang paling intim yang bisa dialami oleh suami dan istri. Seks di luarnya Tuhan itu membawa chaos dalam hidup kita, membawa rasa penyesalan, rasa bersalah dan rasa malu. Bahkan saat ini, waktu Anda duduk di sana, mendengarkan semua ini, saudara. Ada berbagai macam pikiran atau perasaan yang timbul dalam hati Anda, dalam pikiran Anda. Ada rasa penyesalan, ada rasa bersalah, ada shame, rasa malu, saudara. Tapi Anda perlu tahu, pesan Tuhan hari ini bukan itu maksudnya, membawa Anda menjadi malu dan menyesal. Pesan Tuhan hari ini mengingatkan Anda dan saya betapa Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan setiap kita, terutama dalam kehidupan saya. Kalau ada saksi hidup bahwa Tuhan bisa merubah masa lalu yang bobrok, seperti orang seperti saya, saudara, yang hancur, yang ceroboh, yang gila-gilaan di masa lalu, terutama dalam topik ini. Saya adalah saksi hidup. Ini orang, saudara, berdiri di depan Anda. Orang yang melakukan begitu banyak kesalahan, begitu banyak dosa di dalam area ini. Sebelum mengenal Tuhan, sebelum menikah ada begitu banyak kesalahan dan dosa-dosa yang kalau Anda dengar saya lakukan, Anda pasti akan kehilangan respect, Anda kehilangan roh hormat akan saya. Kecerobohan yang pernah saya lakukan. Tapi kalau hari ini Tuhan bisa pulihkan orang seperti saya, Tuhan bisa jadikan saya suami yang baik, yang setia, yang menyayangi istri dan anak-anak. Bahkan bukan cuma itu aja, Tuhan pakai hidup saya untuk berdiri di depan Anda hari ini. Dan untuk mengajarkan tentang hal ini, saudara. Saya orang yang paling gak masuk kualifikasi dalam soal mengajarkan hal ini dan topik ini. Tapi kalau Tuhan sampai mengizinkan saya boleh ada di sini, saya yakin sekali Tuhan yang sama akan membuktikan kebesarannya dalam hidup Anda, keajaibannya, dan janji Dia untuk memulihkan hidup Anda, memulihkan pernikahan Anda, memulihkan diri Anda. Janjinya itu nyata, saudara. Jadi saya gak mau Anda pulang dengan banyak rasa penyesalan, tapi saya mau Anda pulang dengan satu kebenaran ini. Sambil saya undang Anda untuk bangkit berdiri, kita akan lihat satu kebenaran firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah
datang. Boleh Anda baca ini bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Jadi siap. Mari kita berdoa bersama-sama.